أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الغفور الودود وهو dan dia Allah Al-Ghafur adalah yang maha pengampun, Al-Wadud dan maha pengasih atau maha pencinta. Al-Ghafur kata kerjanya ghafaro, artinya mengampuni. Dalam bahasa Arab kita membedakan antara ghafaro dan afa. Ghafaro biasanya kita artikan mengampuni, afa kita artikan memaafkan. Dari kata afa ya'fu afwan. Terus bahasa Indonesianya menjadi maaf. Bedanya kalau Allah mengampuni dengan sifatnya yang Al-Ghafur, Allah mengampuninya itu dengan cara ditutup. Ibaratnya kalau ada tulisan, kemudian kita melakukan kesalahan, salah tulis, kita tutup. Misalnya kalau zaman sekarang pakai tip X, kalau ditutup berarti tulisannya masih ada di situ, cuma tidak kelihatan karena ada tutupnya yang putih. Tapi kalau kita korek-korek pakai satu alat, dia akan kelihatan lagi. Bandingkan dengan mengampuni yang dengan kata kerja afa ya'fu afwan. Kalau ghafaro sifatnya yang menggunakan sighat mubalaghah itu ghafur. Kalau afa kata sifatnya dengan memakai sighat mubalaghah bunyinya afuun, afu, ghafurun, afuun. Kalau Allah mengampuni kita dengan kata afa, itu artinya Allah menghapus dosa kita. Jadi umpamanya tadi tulisan kita nulis salah itu artinya kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa ibaratnya kita nulis salah, terus kita hapus. Nah kalau kita hapus bekasnya udah nggak ada, dikorek-korek juga nggak ada. Tentu kita mengharapkan Allah mengampuni kita yang menghapus. Kalau menghapus sudah tidak ada bekas sama sekali. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmil alaina ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna, ampunilah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Wa'fu anna, hapuslah dosa-dosa kami. Waghfir lana, setidak-tidaknya tutuplah dosa-dosa kami. Apa pengaruhnya dalam perilaku kita? Kalau Allah mengampuni kita karena kita sudah tidak lagi kembali melakukan itu. Saya ambil contoh yang agak ekstrim, yang kemungkinan besar itu terjadi. Orang yang suka berzina. Zina itu menyebabkan ketagihan. Betul nggak Pak? Kalau orang berzina ketagihan, kemudian dia sadar, lalu dia tobat. Dicek. Kalau melihat wanita lain cantik, yang cantiknya cocok dengan dia, ya, banyak wanita cantik tetapi belum tentu cocok dengan hati seseorang. Kalau dia melihat wanita yang bukan istrinya cantik, yang cocok dengan dia, dia masih tergugah minatnya, itu berarti baru ditutup karena masih kambuh lagi, masih relapse. Tapi kalau kemudian melihat wanita yang secantik seperti tadi, tidak tergoyahkan,
minatnya nggak tergoyahkan, nafsunya tidak tergoyahkan. Mohon maaf, saya terbalik paling ya. Kalau tidak tergoyahkan berarti itu dihapus. Tapi kalau terbangkit lagi, itu baru ditutup. Nah, tentu kita mengharapkan dihapus. Tetapi Allah menghapus atau menutup tergantung kita kan. Kita itu tobatnya benar enggak? Kalau kita tobatnya benar, taubatan nasuha, maka Allah akan menghapus. Nah, itu indikasinya pada diri kita sendiri. Terangsang enggak kita? Begitu pula minuman yang membuat kecanduan, minuman keras kalau tidak salah itu juga membuat kecanduan. Aku sudah tidak minum. Tapi coba suatu saat ada pesta yang di situ tidak ada teman sama sekali, nggak ada teman, tidak ada saudara. Jadi identitasnya tidak diketahui orang. Kemudian di pesta itu ada wine atau minuman keras yang dulu pernah disukai. Ya, setahu saya tidak pernah mencicipi. Itu ada orang yang profesinya itu bartender. Bartender itu suka mengoplos, campur ini campur ini, campur ini, campur ini, rasanya tuh khas. Nah, kalau misalnya itu biasanya kan lalu terus kasih nama ya, seperti kopi, kasih nama cappuccino dan sebagainya, itu dikasih nama. Nah, kalau suatu saat ada pesta kemudian disuguhi minuman yang oplosannya cocok dengan dia tergelitik nggak? Kepengen ngambil nggak? Oh janganlah. Tapi keinginan ada. Cuma dia menahan diri tidak mau ngambil. Nah itu baru dihapus. Tapi kalau tidak tergoyahkan lagi, itu berarti sudah kalau masih tergoyahkan, masih ada keinginan, itu ditutup. Ya, itu ada beberapa ya. Saya pernah ada teman yang orang Amerika, mantan pendeta masuk Islam. Ketika ditanya oleh teman-teman di dalam pengajian, apa yang paling kamu rasakan berat? Wah, kalau saya lihat bagian dari babi yang paling enak itu apa itu? Ham atau apa itu? Wah, itu kalau saya lihat itu, saya tuh dulu kesukaanku itu. Nah, itu berarti masih ditutup. Kalau sudah tidak ada keinginan lagi, dihapus. Nah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah sampai ke level afuun atau afwan. Al-wadud, wadda yawuddu wuddan, artinya mencintai. Di surat Ar-Rum, biasanya kalau kita menghadiri acara pernikahan, itu ayat itu selalu dibaca, bahkan seringkali diulang-ulang oleh MC-nya disebutkan, oleh penyambut disebutkan dan sebagainya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah itu akar katanya sama dengan wadud. Wadud. Saya kasih gambaran kalau manusia itu kalau mencintai, saling mencintai pada level mawaddah, cinta, maka itu berarti cintanya masih ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu misalnya begini, saya memberi kamu sesuatu, kamu memberi aku apa? Jadi kalau misalnya suami istri masih hubungannya, aku kan sudah kerja keras untuk kita semua, aku memberi nafkah kepada kamu, kamu andil dong, masaklah dan sebagainya, urusi ini urusi itu berarti dia memberi tetapi mengharapkan imbalan. Itu mawaddah. Serupa dengan mahabbah, sama serupa dengan mahabbah. Kalau kita baca penjelasan tentang al-wadud, itu diartikan sama dengan mahabbah ya.
Nah, kalau kita dalam perkawinan, karena ini menyinggung perkawinan ayat tadi, ada mawaddata warahmah. Kalau suami dan istri masing-masing ketika memberi tanpa pamrih, itu namanya rahmah, kasih sayang. Jadi mawaddah itu masih ada kepentingan ego. Aku memberi, tapi aku mengharapkan sesuatu. Tapi kalau rahmah, aku memberi tanpa mengharapkan apa-apa dari kamu. Nah, orang kalau sudah suami istri sudah mahabbah, sudah rahmah, maka mereka tidak punya kepentingan antar mereka. Bisa enggak kita memberi tanpa pamrih? Sulit. Manusia memberi tanpa pamrih itu sulit. Tapi Allah menyebut, Allah memerintahkan supaya kita saling menyayangi. Allahu yarhamur ruhama. Allah itu menyayangi orang-orang yang penyayang. Dan juga Allah menyebut ruhama ubainahum. Orang-orang mukmin itu saling menyayangi. Jadi berarti kita punya kapasitas untuk bisa menyayangi dalam arti rahmah. Bagaimana mungkin? Begini, kita berbuat sesuatu pasti punya pamrih. Cuma kalau pamrih, saya misalnya ketika saya memberikan sesuatu kepada istri, saya mengharapkan imbalan dari istri, itu mawaddah. Tapi kalau saya memberi istri, saya tidak mengharapkan apa-apa dari istri, tapi saya mengharapkan imbalannya dari Allah. Nah, kalau kita memberi harapannya imbalannya dari Allah, itu rahmah. Jadi orang-orang mukmin itu diharapkan saling menyayangi, saling memberi tanpa pamrih. Kalau memberi, nanti pilih aku ya jadi gubernur, pilih aku ya jadi presiden, itu bukan mawaddah, malahan berbuat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau orang yang betul-betul menyayangi, memberi, ya udah. Lain hari, dulu kan kamu memberi aku sekian, yang mana aku lupa. Ya karena memang tidak ada pamrih. Karena nggak ada pamrih, kalau misalnya kita memberi seorang rutin, karena dia miskin dan tidak mungkin mencari menafkah sendiri, kita kasih rutin, tiap bulan atau tiap minggu. Terus ketemu di jalan, dia tidak menyapa, kesel nggak kita? Kalau kita kesel, berarti belum rahmah. Karena masih mengharapkan imbalan, meskipun imbalannya itu kata-kata terima kasih. Dan kita kadang-kadang orang itu dikasih ongkosnya 40.000, ongkosnya 40.000, saya kasih uang 50 ribuan. Kembaliannya Pak, nggak usah. Terus dia tidak terima kasih. Ketika turun, orang nggak tahu berterima kasih. 10.000 kan lumayan, tapi nggak bilang terima kasih, bilang kayak terima kasih Pak, gitu. Nah, itu berarti masih belum rahmah. Ya. Oleh karena itu kita mesti melatih diri sampai rahmah. Kalau kita mengharapkan Allah merahmati kita. Ya. Dan Ghafur, Allah mengampuni itu atas dasar kasih sayang Allah juga. Karena apa? Penting sekali kasih sayang, ampunan dari Allah. Karena apa? Siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah berbuat dosa? Setiap hari kita berbuat dosa, meskipun kecil, pasti berbuat dosa. Nah, dosa itu pasti kembali pada kita sendiri. Semua dosa, kalau orang bisnis, dosa itu kesalahan. Setiap kesalahan dalam berbisnis itu menyebabkan kerugian. Coba contoh yang gampang sehari-hari, nggak usah bisnis. Kalau kita dari arah Pramuka mau ke Lodan, itu ada putaran di depan kompleks
Taman Berdikari Sentosa atau menjelang kantor pos. Terus karena kita ngobrol atau meleng bablas, rugi nggak? Rugi. Tambah waktu, harus tambah lagi ke sana. Kalau macet, waktunya banyak. Materi, bensinnya tambah banyak. Kalau kita naik taksi, bayarnya lebih mahal. Jadi kalau orang bisnis itu jangan pernah melakukan kesalahan, karena kesalahan itu menyebabkan kerugian. Sedikit maupun banyak, pasti ada kerugian. Dosa itu kesalahan. Kalau kita tidak ingin rugi, kita usahakan jangan pernah melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu oleh Allah itu dihitung. Kan Allah mengatakan wa ahsa kulla syai'in adada. Allah itu menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Kita berdosa nggak pernah ngitung, tapi itu dihitung itu oleh Allah. Masuk ke deposit. Tahu-tahu ketika kita dibangkitkan oleh Allah, ditunjukin rekamannya oleh malaikat, nih dosamu sebesar gunung ini. Sebanyak itu. Kita tidak begitu merasa, karena kita tidak pernah menghitungnya, dan mungkin juga tidak mampu menghitungnya. Kalau Allah itu udah lebih daripada kalkulator itu, ya, masuk. Nah, bisanya kita selamat dari akibat dari dosa itu adalah ampunan. Gak ada yang bisa menghapus itu kecuali ampunan, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan ini kalimat ini bentuknya pertanyaan. Man, siapakah? Karena diawali dengan kata tanya, man, who, maka artinya ya siapa, tapi di belakangnya ada ilah. Siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Tapi kemudian orang yang lagi belajar bahasa Arab diajari bahwa kalau ada man di belakangnya ada illah, maka man itu bisa diartikan tidak. Nah, kalau diartikan tidak, wa may yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa illallah kecuali Allah. Tapi aslinya kalimat tanya. Kok pertanyaan? Jawabannya jelas. Jawabannya nggak ada, ya, tidak ada. Jadi kalau siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Jawabannya sudah kita ketahui, nggak ada, hanya Allah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat, tidak terkena imbas dari dosa, maka kita mesti mengharapkan ampunan dari Allah. Dan ampunan dari Allah itu adalah rahmat, bagian dari kasih sayang Allah. Saya ingin menambahkan lagi sedikit. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau kita melakukan kesalahan pasti kita kena imbasnya. Tadi yang sederhana, yaitu ketika kita salah, seharusnya kita belok di situ karena salah, kebablasan, maka kita kena akibatnya. Akibatnya biaya lebih banyak, bensin lebih banyak, waktu lebih panjang, tenaga tambah capek. Itu menunjukkan bahwa kalau kita merupakan kesalahan, Allah itu menghukum kita. Cara menghukum bagaimana? Dengan mekanisme alam. Cara menghukumnya dengan mekanisme alam, yaitu kalau tadi mekanisme alamnya karena perjalanannya lebih panjang maka lebih lama, karena macet dan sebagainya bensinnya lebih banyak dan sebagainya. Jadi Allah itu menimpakan akibat dari kesalahan kita dengan mekanisme alam. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Walillahi ma fis samawati wal ard.
Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan di bumi untuk apa? Liyajziyal ladzina asa'u, untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk. Jadi artinya orang yang berbuat buruk itu akan ditimpakan akibatnya, akibat buruk dengan mekanisme apa yang ada di langit dan di bumi, dengan mekanisme alam. Saya kasih contoh, kalau saya bohong saja di sini, bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau lagi mendengarkan saya. Kalau ada satu negara selama ini mengikuti peraturan-peraturan multilateral, multinational, ya, multinational, misalnya World Trade, World Trade Organization, apa itu? Yang gantinya GATT, ya, World Trade, yang dulu GATT, ya, dulu GATT. Itu perjanjian itu selalu berdasarkan kesepakatan dalam negosiasi. Nah, negosiasi ini alot. Belakangan ini deadlock itu bertahun-tahun. Karena apa? Negara yang besar itu membuli yang kecil. Yang besar minta pasarmu dong dibuka. Jangan tinggi-tinggi tarifnya. Dan juga jangan mengenakan hambatan yang bukan tarif. Itu menyebut tariff barriers dan non-tariff barriers. Non-tariff barriers itu misalnya boleh kamu mengimpor menjual udang ke kami, tapi kriterianya harus ini yang sulit dipenuhi. Dengan sulit dipenuhi, maka tidak sembarang kita bisa menjual udang ke negara itu. Oke, sudah disetujui. Tiba-tiba mulai sekarang atau mulai tanggal yang akan datang tidak berlaku lagi. Kamu kalau menjual ke sini harus membayar pajak atau import duty 75%. Kalau kamu membalas, awas aku balas. Terus orang membalas, tambahi lagi 50% atau berapa begitu. Nah, ini kok negara tiba-tiba merusak perjanjian yang berpuluh-puluh tahun dijalani, sekarang tiba-tiba hilang. Maka orang-orang kepercayaannya kepada negara itu hilang. Kepercayaan negara lainnya itu hilang, pendapatan dia hilang. Sekarang sudah dirasakan. Dalam 6 bulan pertama ini saja, pendapatan Amerika dari wisata itu anjloknya sekitar 20%. Itu gara-gara mengingkari janji secara internasional. Kalau saya bohong, maka tiba-tiba orang akan tidak percaya pada saya. Oh, tapi apakah langsung? Ini Allah itu karena Maha Pengasih. Kalau saya bohong sekarang, itu tidak lalu terus setelah saya nggak datang tidak ada orang yang datang. Karena apa? Ada yang faham saya bohong, ada yang ngerti bahwa saya bohong, ada yang tidak ngerti. Nah, banyak orang yang tidak ngerti bahwa saya bohong. Saya berdagang, saya curang, tapi tidak semua orang tahu. Nah, nanti akibatnya kena ketika orang itu pada tahu, baru nanti orang tidak percaya. Nah, waktu antara perbuatan saya dan akibatnya ini suka disebut time of response. Time of response, waktu terjadinya respons terhadap suatu kejadian itu ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau sifatnya materi, orang membangun gedung tapi tidak tegak lurus, miring, langsung roboh dia. Antara dia melakukan ini dan robohnya itu waktunya pendek. Tapi kalau masalah kejiwaan, itu time of response-nya panjang. Apalagi kalau kejiwaan itu melibatkan orang banyak, itu time of response-nya lebih panjang lagi. Kenapa lebih panjang? Karena Allah sayang pada kita. Karena kalau begitu saya bohong, langsung terkena akibatnya, habis kita. Habis. Ya, Allah menyebutkan
Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Tuhanmu itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lau yu'akhidhukum bima kasabu. Seandainya Allah itu mengambil tindakan atas apapun yang kamu lakukan, begitu kamu berbuat salah langsung diambil tindakan, la'ajjala lahumul adzab. Allah akan mempercepat siksaan. Karena dipercepat, nggak ada orang yang bisa bertahan hidup. Karena semua orang melakukan pelanggaran, kesalahan. Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Tapi Allah menunda-nunda. Coba kita lihat, ada orang yang bohongnya itu berpuluh-puluh kali. Yang dibohongi ratusan juta orang. Tapi akibatnya tidak ditimpakan langsung oleh Allah. Setelah dia jatuh baru dia kena bertubi-tubi. Ini kalau tinju itu jabnya itu masih baru satu tuh, baru satu atau dua, itu saja sudah bisa membuat stres. Dan orang kalau stres itu bisa berdampak kepada kejiwaan, kepada badan yang namanya psikosomatis. Dan makanya hati-hati, jangan pernah kita melakukan kesalahan, dan kalau kita bersalah cepat minta ampun kepada Allah. Dan Allah menjanjikan kalau seseorang melakukan kesalahan satu kali saja, maka dan terus kemudian dia langsung minta maaf, maka Allah akan mengampuni. Coba kita baca janji Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu merupakan kewajiban bagi Allah. Kewajiban itu dari kata ala. Ala itu menjadi beban, lil ladzina ya'maluna as-su' itu menguntungkan. Boleh dibilang kewajiban, boleh dibilang hutang. Ya, kalau walillahi 'alan nasi hajjul baiti, Allah manusia itu berhutang untuk pergi haji. Jadi Allah mewajibkan kita, tetapi Allah mengatakannya kamu hutang ya untuk pergi haji. Bandingkan dengan kamu wajib. Mana yang semangatnya seharusnya lebih kuat? Kalau utang kan, nah, kita utang ya mesti bayar. Nah ini Allah menyebutnya wajib bagi Allah, atau Allah hutang kepada orang-orang yang melakukan satu kesalahan. As-su itu satu. Bandingkan dengan as-sayyi'at. Kalau as-sayyi'at itu banyak keburukan atau banyak dosa. Bijahalah melakukannya itu karena ketidaktahuan. Artinya tidak sengaja. Kalau sengaja melakukan kesalahan itu sama dengan menantang. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan dengan sengaja sama dengan menantang. Nah, itu dosanya besar. Tapi kalau tidak sengaja, ya namanya tidak sengaja. Kenapa? Kapan kita berbuat sesuatu tidak sengaja? Karena kita tidak tahu misalnya. Nggak tahu kalau sholat tanpa tumakninah itu sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti sama dengan tidak sholat. Berarti kalau sholat tanpa tumakninah dia sudah berbuat dosa. Karena sama dengan dia belum sholat. Terus setelah dikasih tahu, jangan buru-buru, mesti kamu berhenti sejenak. Itu namanya tumakninah. Terus dia nurut. Nah, berarti kesalahan-kesalahan yang lalu itu bijahalatin. Nah, kalau orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka itu bertaubat dalam waktu dekat. Nggak usah ditunda-tunda. Kapan kamu tobat? Nantilah kalau sudah tua. Nantilah kalau mau mati. Nah, siapa tahu kita mau mati atau tidak, karena tidak ada persyaratan orang mati itu harus sakit. Banyak orang sehat mati, banyak orang kaya mati, ya, banyak orang yang tidak ada gejala apa-apa tahu-tahu meninggal dunia, ya, seperti misalnya Ustadz Yahya, ya, meninggalnya itu begitu mendadak. Nah, itu siapa tahu? Nggak ada yang tahu.
Faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita kepingin diampuni oleh Allah, salah satu caranya adalah cepat-cepat taubat. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah itu maha tahu dan maha adil. Bagaimana cara lagi supaya kita diampuni oleh Allah? Kita suka memaafkan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa di antara pasanganmu, suami atau istri, dan juga di antara anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh kamu. Kita itu mempunyai musuh, biasanya orang yang kita pernah berinteraksi atau yang tidak. Kalau kita tidak pernah berinteraksi, itu nggak ada permusuhan biasanya. Yang bermusuhan biasanya orang yang biasa berinteraksi. Nah, pembunuhan yang terjadi, yang sering terjadi dilakukan oleh orang-orang yang dekat. Maka kalau ada seseorang terbunuh, yang diselidiki dulu adalah orang-orang terdekat. Mulai dari yang paling dekat sampai dengan yang makin jauh. Karena pembunuhan itu seringkali dilakukan oleh orang yang ada rasa dendam. Dendam itu kan akibat dari interaksi. Kalau tidak ada baru orang luar. Orang luar yang tidak dikenal kok membunuh, itu biasanya tujuannya bukan membunuh, tapi punya tujuan lain. Harta misalnya. Karena kepengen hartanya, orang itu menghalang-halangi, maka orang itu dibunuh. Begitu pula penguasa. Kalau ada orang yang berusaha menghalang-halangi kekuasaannya atau mengganggu kekuasaannya, dibunuh itu, sederhananya di penjara. Maka kita sering menyaksikan orang itu nggak salah masuk penjara, sampai sekarang masih di penjara, padahal sekarang udah terang benderang bahwa nggak salah itu. Itu karena orang itu merasa terganggu kepentingannya. Nah, bagaimana kalau kita itu menghadapi orang-orang terdekat ini? Ambil sikap. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu mau memaafkan, nah memaafkan ini menghapuskan. Jadi anak kita yang ya namanya anak, dia itu kan masih tumbuh, pola pikirnya juga masih berkembang. Kalau kita terlambat memberitahukan prinsip-prinsip kejujuran dan sebagainya, anak itu nanti perilakunya untuk menjadi baik itu lambat. Nah, karena lambat, kita suka kesel. Nah, terus kita maafkan, ya udah hapus. Watasfahu, dan kalau kalian itu mau berlapang dada, kita bisa lapang dada kalau kita bisa memahami orang lain. Kenapa orang itu melakukan itu? Oh, latar belakangnya begini. Ya, misalnya ada seorang muslim, kita tidak membahas kualitas keislamannya, mencalonkan menjadi wali kota di Amerika. Orang di sana biasanya yang berkuasa bukan orang muslim, orang non muslim. Begitu ada orang muslim yang mau berkuasa, wah ini bisa membelokkan arah. Tapi dia kepentingannya adalah mensejahterakan penduduk kota itu. Tapi penguasa yang di atas fahamnya dia mengganggu kekuasaan kita. Karena kalau itu membuat menjadi tren baru, itu akan mengancam demokrasi kita dan sebagainya. Nah, itu kalau kita pada posisi rupa-rupanya program dia adalah mensejahterakan rakyat. Oke lah, dia orang Islam atau apa, yang penting kesejahteraan itu. Tapi karena tidak memahami orang ini, maka yang ada marah-marah. Ya, jadi supaya kita bisa lapang dada, caranya kita belajar memahami pola pikir orang lain, mempelajari kepentingan orang lain. Saya punya kepentingan, orang lain juga punya kepentingan. Kalau kita bisa memahami, maka kita akan mudah memaafkan. Cuma orang biasanya malas mempelajari diri sendiri.
Bagaimana kita bisa memahami orang lain kalau kita sendiri tidak paham diri sendiri? Bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain kalau kita tidak memahami perasaan diri sendiri? Ya, saya seringkali membuat contoh itu yang paling gampang itu antara takut dan sedih. Di sini juga pernah saya kemukakan. Kalau kita tanya, apa sih bedanya takut dan sedih? Kebanyakan tidak bisa jawab. Karena apa? Yang nggak pernah memikirkan tentang emosinya sendiri, ya, tidak pernah memahami tentang emosinya sendiri. Kalau dia tidak bisa memahami emosinya sendiri, bagaimana bisa memahami emosinya orang lain? Kalau dia tidak bisa memahami orang lain, dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dia mengutamakan kepentingan sendiri, dia tidak peduli pada kepentingan orang lain. Nah, orang semacam itu perbuatannya akan semau gue, seenaknya sendiri, ya. Jadi yang pertama supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah kita cepat-cepat mohon ampun setelah melakukan kesalahan. Yang kedua, kita berlapang dada dan kita memaafkan orang lain meskipun orang lain tidak minta maaf. Ya, jadi ibaratnya kalau yang contoh yang lain, innama yarhamullahur ruhama. Allah menyayangi orang-orang yang penyayang. Bagaimana orang minta disayangi oleh Allah kalau dia sendiri tidak penyayang? Kemudian kalau kita mengharapkan Allah memaafkan kita, bagaimana Allah memaafkan kita kalau kita sendiri tidak pemaaf? Kita sendiri pendendam, tapi minta Allah memaafkan. Nggak bisa. Kamu dulu, kamu harus belajar memaafkan. Ya, nomor kedua adalah memaafkan. Yang ketiga, kita mesti jujur. Orang kalau jujur perilakunya wajar. Orang kalau bohong perilakunya mesti tidak wajar. Oleh karena itu orang yang bohong itu menimbulkan kecurigaan. Orang yang paling pandai curiga adalah istri terhadap suami. Kalau suaminya nyeleweng dalam hubungan perkawinan, itu perilakunya akan berubah. Maka istri akan curiga. Wah, ini kok aneh nih kelakuannya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, bohong itu adalah menyembunyikan sesuatu yang menyimpang. Maka kalau kita ingin terhindar dari perilaku menyimpang, kita komitmen tidak pernah bohong. Atau dibalik, kalau tidak kepengen bohong, jangan pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari yang baik. Nah, kalau kita mau jujur, perilaku kita akan wajar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, terutama katakanlah kata-kata yang benar. Takwa itu kriterianya banyak. Di ayat ini diambil salah satu. Terutama berkatalah yang benar, yang jujur. Kalau kamu jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membuat perilakumu saleh. Terus yang berkaitan dengan ampunan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi yang ketiga, supaya Allah memberi ampunan kepada kita, kita mesti jujur. Kemudian ada cara lagi supaya mendapatkan ampunan dari Allah, banyak-banyak bersedekah. Sebenarnya ayat-ayat ini bukan hanya bersedekah, tapi peduli pada orang lain. Kalau kita peduli pada orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepat kamu memperoleh ampunan dari Allah dan juga surga. Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Kriterianya orang yang mendapatkan ampunan ini siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang mau bersedekah baik dia dalam keadaan ekonominya longgar atau sempit. Jadi bersedekah itu duitnya banyak bersedekah, duitnya sedikit asal sudah cukup bersedekah. Jadi jangan menunggu kaya. Kalau menunggu kaya, nanti Allah menggantinya juga setelah kaya. Kalau tidak pernah bersedekah, ya tidak pernah diganti. Maka kalau kepengen rezekinya longgar, banyak-banyak bersedekah. Terus kepedulian kepada orang lain juga ditunjukkan, wal kadhiminal ghaib, mau menahan marah. Bukan hanya menahan marah, wal afina 'anin nas, dan juga mau memaafkan orang lain. Jadi yang kriteria berikutnya,
agar kita mendapatkan ampunan dari Allah adalah kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Kalau ada orang butuh bantuan, kita bantu. Butuh bantuan saran, kita kasih saran. Butuh bantuan keuangan, kita bantu keuangan dan sebagainya. Dan kalau mereka berbuat salah, kita lapang dada, kita maafkan mereka.